La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Ya'lamu anna syarra mutabajjahun, ya, karena kejahatan itu selalu membusungkan dadanya, selalu didukung oleh rasa bangga dirinya. Wala yumkinu an yakuna munsifan, tidak mungkin akan bersedia mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Anda berceramah di negeri Indonesia, ya, ada aturannya, Anda tidak melanggar. Berdakwah bagaimana? Ketika Anda masuk pada komunitas yang tanda petik dianggap oleh orang sebagai komunitas yang tersesat berbeda, ada yang mendengar itu enggak? Ditinggal pergi kok. Ini bukan katanya, saya mengalami sendiri, lagi ceramah ditinggal pergi. Dari lapangan segitu penuhnya tinggal 4 orang. Iya, ya sampai sekarang. Tapi saya nggak pernah kapok kok, nggak pernah jenuh, nggak pernah putus asa. Ya udah aja, saya mah orang dagangan, dibeli silakan, nggak juga silakan, nggak ada masalah, nggak maksa. So kalau beli juga yang bahagia kamu sendiri kok. Nggak mau ya udah, kan gitu. Wala yumkinu an yada'a al khaira yanmu, ya, dan mereka tidak akan membiarkan ada kebaikan yang muncul. Kita bertujuan ingin mensejahterakan masyarakat, ingin bikin pesantren di Kertasmaya. Ternyata perlawanannya juga keras kok dari kiai-kiai lain. Ya nggak tahu salah apa ya, mungkin dugaan saya, mudah-mudahan salah, itu karena mereka takut pengaruh mereka terkurangi. Mungkin merasa tersaingi, ya kan? Saya membeli tanah sebelah saja yang sulit kok, sampai saya pindah ke sini. Nah itu bukan antara syar dan khair, bukan antara baik dan buruk, bukan antara hak dan batil. Sama-sama Islamnya, sama-sama mazhabnya juga sama. Apa dikiranya di Indonesia ada orang mazhabnya A mau bikin masjid di satu kampung yang mayoritas mazhabnya B, dipersulit nggak masjidnya? Dipersulit sama. Apalagi berbeda aliran, berbeda agama, sama-sama agama juga sama kok persoalannya. Nah itu, ini kita bicara realitas saja. Wa may yasluku hadzal khair min turuqin silmiyatin muwaddi'atin. Walau bagaimanapun orang yang ingin menyebarkan pemikirannya itu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang damai dan cara yang santun, tetap saja digebuk kok, tetap saja dipersulit. Itu. Ini fa inna mujarrada numuwil khair yahmilul khutura ala syarr. Di mana kebaikan itu berkembang, ini merupakan indikator kejahatan menurut kelompok yang nggak benernya tadi itu, merupakan ancaman. Ya artinya begini, kita ingin membuat supaya ada peningkatan produksi dan produktivitas. Kita cerita di India aja dah. Dulu di India itu pengolahan kayu, ini ada Kang Benunya, Kang Benu tukang olah kayu. Dulu itu mereka itu berambang kayu belah itu 2 orang, di atas 1, di bawah 1, yang diameter 2 meter tuh 2 orang, sok. 1 hari hanya dapat 1 gelondong, 1 balok. Hasilnya berapa biayanya mahal. Mungkin tujuan orang mendatangkan mesin-mesin yang modern itu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, betul nggak? Sehingga akhirnya diharapkan nanti harga kayu semakin murah, ya kerjanya juga lebih nyaman, tinggal pencet tombol,
Tapi terjadi, kenapa dibakar, diberontak itu? Ya karena mereka juga punya kepentingan. Nah kalau pakai mesin-mesin otomasi semuanya, sudah masuk era 4.0, nah nanti kita kerjanya apa? Itulah adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Sama. Nah kalau Pak Edi bikin pondok di sana, waduh saya khawatir nih, nanti habis santri saya. Soalnya Pak Edi nanti pondoknya gratis, dia nggak bayar. Bisa terjadi. Padahal Pak Edi gratisin pesannya itu adalah untuk menolong mereka anak-anak yang miskin. Jadi jangan dikira setiap Anda punya niat yang baik akan mendapat dukungan dari orang sekitarmu. Tetap saja perlawanan selalu ada. Jadi makanya kalau kita ingin berjuang melawan, membangun kebenaran, ya mesti ada keberanian juga untuk memberikan perlawanan, tapi tetap dengan cara yang santun, cara yang benar. Jangan melanggar hukum yang berlaku semacam itu. Kemudian wa mujarradu wujudil haqqi yahmilul khatar alal batil. Begitu saja satu kebenaran muncul, pasti merupakan bahaya bagi pihak yang batil. Anda mau bikin masjid di tengah-tengah pelacuran, ayo diprotes enggak? Diprotes tuh. Ya kan? Anda bagi-bagi sembako, ada yang keseneng, yang punya toko sembako. Ya kan seperti itu. Wah nanti nggak laku saya begini mah, terus-terusan dikasih bantuan sembako pemerintah mah, kan gitu. Wala budda an yajnaha syarru ilal udwan. Tidak bisa dihindari, pihak-pihak yang ada di dalam kejahatan pasti akan melakukan serangan kepada pasukan kebaikan. Semua nabi-nabi yang menyebarkan kebaikan selalu menjadi korban pembantaian oleh masyarakatnya. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Kata Allah gitu, mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa ada dasar yang benar. Ya itulah persoalannya. Kemudian wala budda an yudafi al batil an nafsihi, ya, bimuhawalati qatl haqqi wa khanqihi bil quwwah. Dan pihak-pihak yang batil pasti akan membela dirinya dengan melakukan upaya-upaya asasinasi, pembunuhan terhadap kebenaran. Kalau perlu dicekik sekalian supaya jangan berkembang itu. Hadihi jibillatun, itulah watak manusia yang asli, basic insting manusia seperti itu. Walaysat mulabasatan waqtiyatan, dan ini bukan persoalan yang sifatnya kondisional, hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu. Tidak, ini berlaku umum di segala zaman. Jadi namanya berjuang, sekalipun untuk membela kebenaran juga diperlukan keberanian, kesiapan yang matang, juga harus dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan yang bisa survive untuk melaksanakannya. Seperti itu kira-kira. Hadihi fitratun walaysat halatan tariatan. Bukan sesuatu yang emergensi, bukan sesuatu yang temporer, tapi merupakan standar umum atau SOP-nya seperti itu dalam berdakwah. Lalu wamin sama, lalu daripada itu la budda minal jihad, sehingga tidak bisa tidak harus melakukan jihad. Kembali jihad di sini adalah melawan musuh-musuh yang menghalang-halangi disebarluaskannya kebenaran-kebenaran itu. Bukan memerangi orang yang berbeda agama, bukan memerangi orang yang kita benci. Itu yang jadi persoalannya. La budda minhu fi kulli suratin, perlu dalam bentuk apapun. Wala budda an yabda'a fi alamid dhamir,
Dan perjuangan membela kebenaran itu harus segera dimulai. Tapi dari mana dimulainya? Kita mulai dari hati sanubari kita sendiri, yang kita perlu keyakinan yang kokoh bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Dengan tidak usah menyalahkan orang yang lain. Jadi artinya kita dagang sesuatu barang, katakanlah HP atau masakan atau pakaian, silakan Anda ngecap sebanyak-banyaknya, ini baju saya nyaman dipakai, bahannya bagus, segala macam, silakan. Namanya advertensi itu wilayahnya di situ untuk menyanjung-yanjung produknya sendiri, tetapi jangan pernah menghinakan produk orang lain. Saya kira nyaman kok. Silakan Anda berdebat, silakan Anda berdiskusi, silakan percaya, silakan tidak ya sudah. Wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, itu aja persoalannya. Iya. Dan ketika sudah